Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Adibah Saraswati Safira dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model komunikasi Laswell. Langsung saja kita menuju ke pengertian. Dan dalam pengertian terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu definisi. Menurut Harold Laswell, komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan atau penerima pesan dari komunikator atau sumber pesan tersebut melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud memberikan dampak kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator. Poin yang kedua adalah unsur model komunikasi Laswell. Unsur yang pertama adalah who atau komunikator, yaitu pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan yang memulai suatu komunikasi. Unsur yang kedua adalah say what atau menyampaikan pesan. Says menjelaskan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada komunikan atau si penerima pesan dari komunikator atau sumber pesan tersebut atau berupa isi informasi. Unsur yang ketiga adalah in which channel atau melalui media. Jadi, saluran atau media adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan dari si komunikator atau sumber pesan tersebut kepada si komunikan atau penerima pesan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, unsur yang terakhir adalah with what effect, yaitu dampak atau efek yang terjadi kepada komunikan setelah menerima pesan dari sang komunikator, yaitu seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan. Lanjut pada bagian kedua, terdapat paradigma model komunikasi Laswell. Paradigma yang pertama adalah komunikasi harus memiliki efek, yaitu terjadinya perubahan perilaku audiens atau si komunikan. Paradigma yang kedua adalah terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan atau ranah kognitif si komunikan. Paradigma yang ketiga adalah terjadinya perubahan pada tingkat emosi atau ranah afektif dari si komunikan, dan paradigma yang keempat adalah terjadinya perubahan pada tingkat tingkah laku atau ranah psikomotorik dari komunikan. Kemudian terdapat fungsi dan contoh pada bagian yang ketiga. Fungsi pertama dari model komunikasi Laswell adalah pengawasan lingkungan yang meningkatkan anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam suatu lingkungan. Fungsi yang kedua yaitu korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Fungsi yang ketiga adalah transmisi warisan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian ada 3 kelompok spesialis yang bertanggung jawab sebagai komunikator dalam model komunikasi Laswell. Yang pertama adalah pemimpin politik dan diplomat, yang kedua adalah jurnalis dan penceramah, dan yang ketiga adalah pendidik dan anggota keluarga. Sekarang kita sampai pada poin terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan model komunikasi Laswell. 3 poin penting yang menjadi kelebihan dari model komunikasi Laswell. Yang pertama adalah teori Laswell dipandang lebih maju dari teori komunikasi lain yang ada. Poin yang kedua adalah teori Laswell berhasil melepaskan suatu opini dari pengaruh komunikasi propaganda yang terjadi pada saat itu yang mendominasi komunikasi ketika teori Laswell ini muncul. Poin yang ketiga adalah teori Laswell telah mendefinisikan medium pesan dalam arti yang lebih luas, yaitu berupa media massa. Lalu, kekurangan model komunikasi Laswell yang pertama adalah tidak semua komunikasi mendapatkan feedback atau umpan balik yang lancar, dan yang kedua adalah teori Laswell hanya menyimpulkan teori satu arah. Demikian materi mengenai model komunikasi Laswell yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.